Hai again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi. Masih dari kampus Pahlawan FKIP Unmul Samarinda di Jalan Harmonika nomor 1. Kita ketemu lagi untuk bincang podcast bidang ilmu. Nah, untuk hari ini saya mengundang salah satu dosen senior di program studi pendidikan bahasa Inggris. Saya yakin kalau saya sebut nama beliau semua pasti tahu nih. Bahkan beliau juga adalah guru saya dulu, dosen saya, dan beliau saat ini masih berada di program studi pendidikan bahasa Inggris juga, dan beliau saat ini memegang amanah juga di universitas sebagai ketua SPI. Siapa beliau? Ini ya beliau, Profesor Dr. Rahmat Suud MA. Betul Prof ya? Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon maaf nih Prof. Ini ngambil waktu libur ini. Ini memang dari rumah atau gimana tadi Prof? Ya, kalau Sabtu kan mengajar di UINSI. Dari pukul 8 sampai pukul 10. Ada waktu kosong on the way home ya mampir di sini lah. Ya, sekarang kan di jurusan pendidikan bahasa dan seni ini kita punya podcast ini Prof. Ya, intinya ada satu yang ingin kami lakukan adalah memberikan motivasi terhadap mahasiswa, kemudian juga memperkenalkan program studi pendidikan bahasa Inggris dan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia FKIP Unmul itu seperti apa gitu kan. Jadi kita mengundang dosen-dosen untuk berbicara tentang bidang ilmu. Di podcast sebelumnya juga kita mengundang pengelola FKIP gitu untuk berbicara tentang tata kelola itu seperti apa sih, kerumitan dan lain-lainnya. Nah ini Prof, saya ingat dulu kalau saya kuliah di bahasa Inggris waktu di awal tahun 94. Nah 94 kan saya pertama ketemu Prof itu. Mata kuliah Prof itu kan kaitannya dengan ada mata kuliah agama, kemudian mata kuliah cross culture, mata kuliah yang macam-macam nih Prof. Apa itu yang masih digeluti sampai sekarang atau ada beberapa hal yang baru Prof? Ya sebenarnya sih kalau untuk S1 ya. Iya. Kalau untuk S1 itu hal-hal yang berhubungan dengan English skills itu sudah Bapak serahkan kepada yang generasi muda. Sudah banyak gitu loh. Artinya karena Bapak mulai mengajar di Unmul kan tahun 82. 82. Jadi murid pertama Bapak ingat itu ya Pak Didi, Pak Johan almarhum. Itulah murid-murid kita yang pertama ya. Hari ini dengan bertambahnya usia lalu Bapak lebih kepada apa ya? Mata kuliah yang lebih menyentuh tentang kemanusiaan. Jadi lebih banyak ke arah sana ya, Prof. Itu pengalaman itu kan ngajar dari zaman Pak Didi dulu, kemudian saya juga termasuk. Akhirnya skill sekarang mungkin lebih diserahkan pada yang lebih muda kan, generasi selanjutnya ini. Kalau ini mungkin bisa berbagi pengalaman dulu Prof tentang kuliahnya Prof ini loh dulu. Kalau nggak salah kan di luar negeri ya rata-rata semua ya. Saya ingat satu kalimat yang sering Prof ucapkan dulu. One of my foot was in Mississippi and one in Missouri. Ya, gimana Prof? Ini juga bisa memotivasi mahasiswa kita kan masih milenial ini, mungkin belum tahu cerita bagaimana. Ya sebenarnya kuliah di bahasa Inggris itu nggak pernah ada terlintas di pikiran. Ya. Maklum kan saya ini latar belakangnya pondok pesantren. Jadi biasa anak pondok tuh pasti orientasinya tuh Timur Tengah. Ya entah itu Saudi, Mesir itulah. Memang sampai tahun 73 orientasi pikiran masih ke Timur Tengah gitu. Sehingga bahasa Arab itu sangat dikuasai, dipelajari dan dikuasai dengan baik ya. Literatur bahasa Arab. Tapi seiring dengan perjalannya waktu mau ke Timur Tengah gagal. Sempat gagal ini. Jadi gagal. Jadi gagal. Habis gagal itu mau kemana ya gitu kan. Akhirnya pikir-pikir saya pada waktu itu kan di Pare ya. Memperdalam bahasa Arab. Mau masuk ditawar IAIN
enggak lah saya bilang. Kalau ngajar mau ya, kalau belajar enggak gitu. Akhirnya memutuskan untuk masuk di IKIP Bahasa Inggris Malang. Ini muter ini ya? Oh iya, putar dari barat ke timur. Dari barat, dari timur ke barat. Dari timur ke barat. Jadi sadar ternyata masuk di sastra Inggris IKIP Malang tidak mudah, tidak mudah karena pada waktu itu IKIP Malang tuh se-Indonesia terkenal dengan bahasa Inggrisnya. Jadi kita masuk tes ternyata gagal. Jadi kita sadar akan kemampuan kita. Akhirnya Bapak pada waktu itu ada ILC di sana. Jadi ada English Language Center. Itu pun 3 tahun diploma itu. Bapak ambil 1 tahun, kemudian setelah itu sebagai preparation tahun berikutnya, tahun 77 Bapak tes lagi. Jadi setelah 1 tahun di ILC, Bapak alhamdulillah lolos. Dari 400 calon mahasiswa dapat diterima pada waktu itu hanya 40 orang. Jadi selalu ada masa-masa kegagalan dulu, Prof ya. Oh nggak iya. langsung berhasil ya? Oh nggak ada, karena kegagalan itu bagian daripada keberhasilan manusia. Jadi kalau takut gagal jangan belajar deh. Nah itu mungkin yang di rumah nih yang sedang menyaksikan ya, ingat bahwa kemarin waktu podcast juga Pak Didi juga mengatakan hal yang sama, ada masanya gagal. Saya pun kalau mau cerita saya juga pernah gagal gitu kan sama. Dan beliau juga. Silakan Prof dilanjut, Prof. Ya, kemudian kita tahun 80, saya selesai 81 sebenarnya, tahun 82 kembali ke akhir 81 sudah kembali ke Kaltim. 82 mulai menginjakkan kaki di Unmul. Kebetulan pada waktu itu dekannya Pak Faruk. Wah, jadi nggak banyak tuh dosen bahasa Inggris, bisa dihitung aja. Kebetulan yang bersama saya kan ada Bu Aminah Bibi dulu ya, beliau juga pensiun. Sudah pensiun. Ya, saya bisa dihitung dengan jari lah. Kita sempat bersama Bu Surya gitu. Ini beliau nih sudah pensiun, mudah-mudahan nanti punya waktu kita mau undang juga beliau ini untuk silaturahim juga. Ya. Kemudian berjalannya waktu, Bapak mencari celah. Bagaimana sih caranya bisa belajar ke luar negeri? Karena pada waktu itu Bapak dapat undangan untuk mengikuti training bahasa Inggris di Jakarta. Salah satu instruktur itu ada menyatakan begini deh, kalau yang namanya dosen bahasa Inggris belum pernah tinggal di luar negeri itu belum dianggap. Dia bilang. Berat ini. Nekat aja Bapak pada waktu itu kan, nekat. Saya datang, Pak, saya ini dari hutan Kalimantan. Saya termasuk orang yang belum ada apa-apa kan. Dan kita nggak punya jatah gitu. Kenapa kita dari hutan ini kok tidak diberikan jatah? Sudah gitu disebut jin borang anak waktu itu ya. Pakai hutan masih hutan gitu. Saya katakan, tolong dong kasih saya kesempatan di sana. Itu kan terserah rektor Anda gitu. Jadi itu peluang, jadi akhirnya saya mendekati Pak Rektor, dan pada waktu itu ada momen yang sangat menguntungkan saya. Jadi Bapak pada waktu itu diminta untuk membuat leaflet, kebetulan Unmul ada gawe seminar Dipterocarpaceae sedunia. Itu tahun 84-85. Tentang apa itu Pak seminarnya? Tentang ini kayu lempung. Oke. Nah, jadi semua pakar hutan di dunia ini datang, seluruh dunia. Iya. Dari Afrika, dari Australia, dari Amerika, mana Eropa datang semua. Yang membuat leaflet saya. Leafletnya dalam bahasa Inggris lah. Iya. Kesempatan ini. Jadi dengan segala keterbatasan, kemiskinan, maklumlah kita S1 kan. Iya. Nah, dari sanalah kata Pak Rektor, sudahlah. Bapak beri kesempatan untuk ke luar negeri. 86 akhirnya jingkang kita ke Amerika, ke Kansas. Jadi Kansas itu letaknya di Lawrence. Kansas itu berbatasan dengan Missouri. Jadi kalau kita berdiri itu kaki kanan di Missouri dan kaki kanan di Kansas gitu. Ya itu pengalaman menarik ini. Dan mungkin waktu itu Amerika nggak seramai sekarang atau? Oh iya masih. Luar biasa. Nah Prof, habis itu kan
ke S3-nya di Malaysia ya Prof ya? Iya, ya benar. Itu kita pulang pada waktu itu karena istri pada waktu itu bagaimana saya katakan, istri kan Ibu Zainab sudah pegawai negeri itu. Jadi Bapak tawari bagaimana kalau cabut aja pegawai negerinya, berkeberatan, sangat berkeberatan. Sudahlah kalau gitu kita pulang aja. Pulang untuk bisa kembali ke sana harus nol lagi, dan itu sulit ya, mencari dana lagi nggak mungkin. Ya berjalan waktu, akhirnya rupanya Tuhan memberikan jalan keluar. Ya sudahlah, pergi ke Semenanjung, Malaysia. Jadi memang kalau mau sekolah itu kadang-kadang dananya itu sulit ya Prof. Oh iya. Tapi begini ya, ya, yang perlu disadari. Saya punya keyakinan ya bahwa karena belajar itu kan satu kewajiban yang Tuhan berikan, yang Tuhan bebankan kepada kita. Artinya kalau Tuhan mewajibkan kita belajar, maka Tuhan harus bertanggung jawab dong. Iya. Harus bertanggung jawab. Kau wajibkan ini, apa jalan keluar dari Tuhan? Itu pasti ada gitu. Nggak ada orang mati, mati belajar gitu kan. Jadi ini memang perlu satu kepercayaan dan keyakinan yang kuat. Jadi untuk anak-anakku atau kawan-kawan kita juga, jangan takut deh. Jangan takut, nanti saya dapat apa ya, saya bagaimana dapur saya ya. Nggak usah, itu nanti insya Allah Tuhan Maha mengatur. Karena nanti setiap ada kesulitan ada 2 jalan kemudahan ya Prof. Iya. Sudah dijanjikan itu ya. Dan saya yakin banget bahwasanya kalau orang yang berilmu itu pasti diangkat Tuhan. Itu sudah pasti itu. Memang harus belajar terus ya. Nggak boleh berhenti gitu. Walau ada halangan-halangan tertentu. Kita ke Malaysia berangkat tahun 2000. Kita bawa istri, bawa anak, bawa pembantu, habis semua kan. Rumah aja nggak dibawa ke Malaysia kan. Sejak itulah kita hidup memang tidak enak. Kenapa saya harus berguru dengan orang Melayu kan? Sama nih. Sama nih. Toh pada waktu di Amerika kan saya memberikan pengajian kepada anak-anak Malaysia, gitu kan, kita tahu banget, gitu kan. Tapi yang namanya belajar, ya dimanapun, kapanpun, siapapun yang mengajar kita harus siap. Artinya kita harus juga merendahkan diri kita, maksudnya ego atau apa? Ego harus diturunkan. Jadi Sayyidina Ali mengatakan, seandainya seekor anjing itu bisa mengajar Anda, belajarlah dengan seandainya. Gitu. Tapi memang kita bisa belajar dengan anjing kok. Paling tidak cara memburu ya. Sikap-sikap anjing yang tidak layak. Tukang menggonggong orang, bener. Ini orang bener atau enggak digonggong aja terus. Artinya susah bergerak ya, orang mau bener juga tetap di ini. Jadi begitu ceritanya. Nah, berarti pengalaman mengajar sekolah di luar ini akhirnya kan juga tadi apakah berimbas juga memang tadi skill awalnya kemudian lebih pada yang kaitannya dengan hati itu kan dan jiwa itu. Nah, memang itu yang menarik bagi Prof. Apa sih kok lari ke sana? Yang saya dengar kan Prof pernah buat buku tentang critical thinking. Tahun berapa itu? Beberapa tahun sebelumnya, karena mata kuliah critical thinking untuk Departemen Bahasa Inggris itu kan memang Bapak yang bawa. Dulu tidak ada mata kuliah itu. Saya bawa karena mengapa? Kalau di Malaysia, critical thinking itu menjadi satu mata kuliah di semua fakultas. Di semua fakultas. Berarti penting. Sangat penting. Dan yang menetapkan itu Mahathir. Jadi Mahathir, jadi mata pelajaran dari SD sampai perguruan tinggi itu di sana berbasis kepada, mereka menyebutnya KBKK. Jadi kemahiran berpikir kritis dan kreatif. Isinya apa kok jadi penting betul? Kalau kita kan melihatnya critical thinking, berpikir kritis. Tapi apa itu sebenarnya itu? Iya, itu sempat ditanyakan pada waktu saya menulis draft itu. Ada kawan dari Indonesia juga, dia kuliah di USM, University Science Malaysia. Dia tanya dengan saya, Pak Rahmat, apa tajuk bahasa Malaysia? Apa nih tajuk tesis ini? Saya katakan, saya membuat critical thinking.
Dia katakan, bukankah orang Indonesia itu kritis, Pak? Saya katakan, yes, no. Dia katakan, yes, no. Yes-nya adalah memang mereka suka ngeritik orang kan. Berpikir kritik ya. Suka mengkritik orang. Kalau pemikiran kritis diartikan sekedar itu, memang kita ini udah kritis semua gitu. Tetapi ternyata yang paling membuat saya tergugah besar, orang Indonesia itu pada waktu itu saya perhatikan sulit untuk menerima pendapat orang. Ini bukan berarti menjelekan orang Indonesia ya, tidak. Tapi kita bicara tentang hal-hal yang memang perlu diperbaiki kan, iya. gitu, ya. Yang perlu diingatkan barangkali supaya Kalau ada orang berbeda dengan kita jadikan musuh, berbeda pendapat dengan pejabatnya, sehingga orang tidak boleh berbeda pendapat. Itu kan tidak indah hidup itu. Jadi bagaimana kita bisa menghargai pendapat orang? Bagaimana kalau di kampus, bagaimana kita bisa menghargai pendapat mahasiswa? Yang namanya pikiran mahasiswa, pikiran murid itu kan tidak sama dengan kita. Dari pengalaman hidup berbeda. Dari pengalaman hidup, ya bacaan berbeda. Tapi di dalam salah satu ciri orang yang berpikir kritis yang disebut dengan critical thinking disposition, orang itu harus mampu menghargai, menghormati perbedaan-perbedaan. Hatta ada pikiran-pikiran yang gila pun harus dihargai. Itu harus dihargai. Kita harus pandai mengucap terima kasih kepada jawaban-jawaban murid kita. Gitu. Walaupun jawaban itu sebenarnya jauh daripada apa yang kita harapkan. Iya, karena kita tidak boleh memaksakan pikiran kita. Prof. Di situ di dalam pemikiran kritis. Dan ini tidak banyak dimiliki oleh kita. Makanya saya harus menulis sebuah buku. Nah, bukunya itu ini buku yang terbaru yang pertama itu adalah mengapa banyak orang pandai tidak kritis. Saya tutup buku itu dan saya kembangkan dengan menumbuh kembangkan critical thinking seperti ini nih. Nah itu bisa. Ini bisa dibeli. Iya, ini. Oh, ini boleh. Ini karya tahun 2022 ini. 2022 kan. Jadi mulai guru TK sampai di perguruan tinggi. Boleh baca tuh. Artinya ini bocoran, Prof. Kalau buku yang pertama sama buku yang kedua ini bedanya kan? Mungkin ada mahasiswa atau yang sudah beli kan? Nah, ini apa yang membedakan pertama sama kedua ini? Kisi-kisinya lah supaya. Di sini sentuhan-sentuhan di mana mengubah paradigma seorang pendidik pengajar dalam menghadapi muridnya. Tatkala murid mengalami kebuntuan, kepanikan, kesulitan, apakah seorang pendidik itu sempat atau pernah berpikir umpamanya mendoakan muridnya mendoakan muridnya, mendoakan siswanya di dalam sholatnya. Karena saya yakin betul doa itu kan sebuah power power yang memungkinkan untuk terjadinya hal-hal yang tidak mungkin. Doa ya, Prof. Itu saya angkat dalam sini. Jadi kekuatan doa itu, makanya saya membiasakan sekarang itu kalau mau kuliah berdoa dulu lah. Karena yang membolak-balikan hati, yang mencerahkan pemikiran kita itu yang di atas. Kita nih cuma penyalur aja. Ini yang salah satunya. Barangkali itu salah satunya. Artinya begitu seorang guru melihat mahasiswa bermasalah gitu dalam belajar, biasanya lebih mikir ini pedagogi saya ini harus ada diperbaiki. Oh, ini perlu teknologi ini dan lain. Enggak kepikiran loh, Prof, doa itu. Iya. Jadi begini ada seorang kiai besar, dia seorang pemilik bukan pemilik di Pondok Modern Gontor di Indonesia ini. Siapa sih yang tidak kenal dengan Pondok Modern Gontor ya? Iya, Pondok Gontor. Jadi Kiai Abdullah Jarkasi itu dalam statementnya dia mengatakan begini, al-maddah muhimmah, materi pelajaran itu penting. Walakin at-tariqah ahammu minal maddah. Tetapi metode itu jauh lebih penting dari materi. Kemudian dia lanjutkan bahwa at-tariqah muhimmah,
metodologi itu penting. Walakinnal ustaz, tetapi guru itu jauh lebih penting daripada metode. Gurunya sebagai satu sosok ya full sebagai kemudian manusia. Dia katakan al ustaz ya itu muhim, penting. Walakin ruhul ustaz ahammu minal ustaz. Tetapi jiwa seorang pendidik itu jauh lebih penting daripada sosok guru itu biasa. Nah, ini pemikiran seorang kiai, seorang ulama besar, seorang pendidik yang melahirkan ribuan siswanya di Republik ini, sudah melahirkan generasi yang luar biasa. Begitu cara pandangnya. Dan itu sesuai dengan pendapatnya si Profesor Dr. Anita Moultrie Turner dari Amerika. Jadi dia mengatakan keikhlasan. Keikhlasan ini ya. Ikhlas ini berarti. Keikhlasan itu ternyata menentukan. Keikhlasan. Di sinilah kita nggak bisa lagi kita berbangga dengan kehebatan kita karena kita lulusan dari luar negeri, dari mana. Tetapi ada hal yang sangat menyentuh mendalam. Untuk apa sih kita ngajarin kan gitu? Iya, betul. Untuk apa gitu? Jadi tidak cukup dengan perubahan intelektual. Ini saya ngajar untuk gaya nih, saya pinter nih, lebih pinter dari yang lain ini. Bisa jadi malah saingan yang begitu-begitu, akhirnya pelit ilmu kan bisa. Ya. Itu zaman muda dulu begitu. Untung saya sudah tidak muda lagi, Prof. Jadi menarik, ternyata orang bule pun juga itu berbicara tentang jiwa. Dan tadi juga kita ketahui dari Gontor juga bicara tentang jiwa. Berarti jiwa ini sangat penting untuk selalu dipikirkan ya, dibersihkan dia nih. Iya, jadi makanya orang dulu ilmu pondok ilmu pondok itu mengatakan al-ilmu fis sudur. Ilmu itu di dadamu, bukan di otakmu. Jadi saya sering menyampaikan kepada mahasiswa, simpan ilmu itu, taruh ilmumu itu di dalam dadamu. Jangan ditaruh di catatan. Nanti ditanya orang di pasar pagi nggak bisa jawab gitu, karena catatannya tertinggal gitu kan. Tapi kalau ilmu itu letaknya tersimpuh di dada, di dalam jiwa, terjaga, rapi, bersih. Nah, jiwa tuh, dada tuh perlu dibersihkan. Jadi bukan aja pikiran. Iya. Mungkin juga salah satu nih. Kemarin kan kita baru selesai puasa ya, Prof. Itulah. Salah satunya kan itu kita kayaknya disuruh bagaimana memikirkan, mengevaluasi kita segala macam itu kan diri supaya bisa lebih baik. Kadang-kadang kita untuk lembaga luar biasa, untuk kita mengajar luar biasa, tapi untuk mikirkan hati itu kadang-kadang lupa. Ya, karena kebanyakan orang kan sering mengandalkan akal gitu, mengandalkan pikiran. Ada satu potensi yang besar di dalam diri manusia itu terabaikan, dilupakan, mungkin karena ignorance karena ketidaktahuan. Saya kira begitu. Luar biasa menariknya. Nah, ini yang menyaksikan bahkan cari bukunya, judulnya apa, Prof? Menumbuh kembangkan critical thinking bagi pendidik dan siswa di sekolah. Itulah. Silakan dicari ya. Mudah-mudahan nanti bisa banyak pencerahan di sana. Bocoran sudah diberikan Prof Rahmat tadi sedikit gitu ya. Nah, ini mungkin Prof. Sekarang kita bicara tentang Prof kan juga diberikan beban tambahan ya, tugas tambahan sebagai dosen di SPI. Itu kan banyak juga Prof yang dikerjai. Gimana ngaturnya ini, kayak bimbingan, ngajar, bahkan kalau keluarga mungkin Prof kan sudah sama ibu ya sekarang. Ibu pun juga di S2 kan. Gitu. Mungkin dengan bimbingan dan lain-lain ini yang Prof. Ya, pertama memang itu menyita waktu karena itu bukan urusan satu prodi ya. Kecil. Ini satu unmul ya. Satu unmul. Persoalan yang lebih saya tekun itu adalah yang non academic. Jadi berhubungan dengan SDM, berhubungan dengan finansial. Dan disitulah artinya saya yang berangkat dari satu rumah kecil prodi bahasa Inggris
banyak belajar. Alhamdulillah staf saya adalah orang-orang akuntan yang cukup handal begitu ya. Jadi Bapak itu belajar dengan mereka bagaimana kita ya, tugas Bapak adalah untuk melakukan manajerial. Ya. Karena mungkin saya lebih tua dari rektor gitu kan. Jadi kalau yang muda-muda mau ngomong dengan rektor pikir-pikir ya, gitu. Jadi alhamdulillah lah. Jadi itu semua ternyata kita jalani semua, sekalipun memang jauh lebih berat daripada bayangkan ya. Segala persoalan-persoalan, masalah-masalah di Unmul itu juga menjadi beban kita semua. Ya. Mudah-mudahan bisa bisa beradaptasi, kemudian bisa diatasi permasalahan. Tapi karena tadi Prof bilang sudah lebih tua dari rektor, berarti kan Prof sudah mau pensiun ini kayaknya. Oh iya benar. Tugas ini. Ini insya Allah Juli ini kan kalau dihitung hari kelahiran 10 Julai. Saya sudah masuk usia pensiun. SK pensiun saya pun sudah ada di tangan. Jadi sama istri saya 10 Juli juga kayaknya. Jadi pangkat yang tertinggi sudah. Kemudian golongan yang tertinggi sudah sebagai guru besar pembina utama. Pangkat 4E udah habis semua kan? Sudah habis semua. Kita ya alhamdulillah itu dilalui, kemudian bagaimana kita menyiapkan untuk hari ke depan. Ya ada orang yang memang kadang-kadang galau, bingung menghadapi pensiun. MPP katanya mati pelan-pelan. Bagi saya pensiun itu apa ya? Kalau bagi pegawai negeri mungkin kata-kata itu iya ya. Tapi bagi saya karena sebagai seorang muslim, tugas itu tidak pernah pensiun. Bapak tuh jadi ingat sebuah hadis Rasulullah. Seandainya besok itu ada informasi dari Tuhan kiamat gitu. Jadi kata Rasulullah, di tanganmu itu masih ada setangkai anak kurma. Tancapkanlah. Besok kiamat, tapi masih disuruh nancapkan anak kurma itu. Dan kata Rasulullah itu masih ada pahalanya. Nah itu. Menanamkan kebaikan. Menanamkan kebaikan itu tidak boleh sampai kita meninggal, itulah selesai. Dan akhirnya kita insya Allah meninggalkan dunia ini dengan husnul khotimah dan meninggalkan hal-hal yang baik untuk orang lain, Prof ya. Ya sekaligus juga. Nah ini yang sedang menyaksikan ya mahasiswa Prof yang dulu. Ini kita sudah banyak belajar dari Prof, baik dulu maupun hari ini juga kita belajar banyak juga dari beliau. Tidak ada salahnya jika ingin membuat komen di bawah video ini nanti ucapan terima kasih atau doa untuk kesehatan Prof ke depan juga di masa purna tugas beliau. Semoga segala apa yang diberikan oleh beliau ini sudah berbekas di kita dan memberi kebaikan-kebaikan. Silakan Prof untuk penutup mengatakan sesuatu pada yang sedang menyaksikan YouTube kita sekarang. Ya, saya hanya berpesan kepada kawan, karena sebagian besar dosen-dosen di Departemen Bahasa Inggris ini adalah mantan murid Bapak, begitu kan. Jadilah berbuat baiklah sebanyak mungkin. Ya, berbuat baiklah sebanyak mungkin. Tanamlah kebaikan itu sebanyak mungkin ya. Dan tidak ada balasan kebaikan itu kecuali kebaikan juga. Ya. Jadi insya Allah itu nanti akan terasa sendiri. Dan belajarlah, tuntutlah ilmu. Sering saya katakan kepada anak didik, kamu ngapain belajar bahasa Inggris gitu? Untuk hebat-hebatan diri. Orang hebat itu saya bilang tuh di Afrika tuh banyak yang pandai bahasa Inggris, tapi ketinggalan juga gitu. Jadi belajarlah dalam rangka untuk memperluas pandangan, memperluas ilmu, dan akhirnya kita belajar tunduk kepada kebesaran Tuhan. Jadi begitulah pesan saya, baik kepada kawan-kawan yang masih eksis sampai sekarang, kepada anak-anakku. Belajarlah dengan hati yang ikhlas ya.
insya Allah Tuhan akan bukakan pikiran Anda, hati Anda, memberikan kemudahan di dalam menggapai ilmu pengetahuan. Saya kira begitu. Ya. Terima kasih banyak Prof kehadirannya hari ini. Semoga yang menyaksikan sudah bisa menikmati kita. Terima kasih menikmati apa yang sudah kita bicarakan hari ini. Terima kasih atas kesabarannya. Dan memang keikhlasan itu menjadi sangat penting dalam keseharian kita. Kata orang sih, ikhlas itu memang berat, tapi lebih sakit kalau kita tidak ikhlas. Oke, sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.